Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Yeyen. Hari ini kita akan melanjutkan materi ruang lingkup biologi, yaitu pokok bahasan metode ilmiah. Adapun yang dibahas pada metode ilmiah, yang pertama adalah kerja ilmiah. Pengertian dari kerja ilmiah adalah cara kerja ilmuwan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Seorang peneliti itu harus memiliki beberapa sikap ilmiah, antara lain, yang pertama, peka dan kritis. Yang kedua, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, jujur dan objektif. Yang keempat, logis, terbuka, serta mau menerima kritik. Yang kelima, optimis terhadap keberhasilan penelitian. Setelah kita melakukan pengamatan atau observasi, maka kita memperoleh data. Data yang kita peroleh tersebut itu ada dua jenisnya. Yang pertama, data kuantitatif. Data ini diperoleh dari pengamatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka dalam satuan pengukuran tertentu. Contoh dari data kuantitatif yang pertama, tinggi pohon itu 10 meter. 10 menunjukkan angka dan meter menunjukkan satuan. Yang kedua, suhu udara di air tiris 34 derajat Celcius. 34 menunjukkan angka, Celcius menunjukkan satuan untuk suhu. Jenis data yang kedua adalah data kualitatif. Data ini diperoleh dari pengamatan kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau berbentuk uraian dan tidak berdasarkan pengukuran menggunakan angka. Contoh data kualitatif yang pertama, pohon itu tinggi sekali. Kata tinggi sekali merupakan kata sifat sehingga tidak bisa diukur dengan alat ukur dan dinyatakan dengan angka sehingga hasilnya bersifat subjektif. Contoh yang kedua adalah suhu udara di air tiris sangat panas. Sangat panas juga merupakan kata sifat yang tidak bisa diukur menggunakan alat ukur dan dinyatakan dengan angka sehingga hasilnya juga bersifat subjektif. Yang kedua adalah langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data pendukung. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang kelima adalah mengolah hasil percobaan atau analisis data. Yang keenam, membuat kesimpulan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah publikasi. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah itu bertujuan untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Sebagai contoh, apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Langkah yang kedua adalah menyusun hipotesis.
Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan awal. Hipotesis ada dua, yaitu yang pertama hipotesis nol atau H0 menyatakan tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Rumusannya menjadi cahaya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HA menyatakan ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Rumusannya menjadi cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Langkah yang ketiga adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Langkahnya, 1. Menentukan alat dan bahan. Alat merupakan benda yang dapat digunakan berulang kali, sedangkan bahan adalah benda yang hanya digunakan satu kali. Yang kedua, menyusun cara kerja. Ketiga, menentukan variabel. Variabel merupakan faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian dan memiliki nilai yang dapat diubah. Variabel ada 3 jenis. Yang pertama, variabel bebas merupakan faktor yang dapat dibuat bervariasi. Contohnya intensitas cahaya. Yang kedua, variabel terikat merupakan faktor yang muncul akibat adanya variabel bebas. Contohnya pertumbuhan kacang hijau. Yang terakhir, variabel kontrol merupakan faktor lain yang ikut berpengaruh dan dibuat sama. Contohnya tanaman kacang hijau, tanah, air, dan pH. Langkah yang keempat adalah mengolah hasil percobaan atau analisis data. Dapat kita lihat pada gambar, itu adalah tabel pertambahan tinggi tanaman kacang hijau dari hari pertama sampai hari ke-8 dengan 3 perlakuan kondisi cahaya yang berbeda, yaitu pada kondisi gelap, kondisi remang-remang, dan kondisi terang, di mana dari ketiga perlakuan tersebut terdapat perbedaan pertambahan tinggi tanaman kacang hijau. Yang kelima adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Jadi ada 2 kemungkinan, yaitu hipotesis ditolak atau hipotesis diterima. Dari analisis data yang kita lakukan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis yang ditolak adalah hipotesis nol atau H0. Jadi dapat kita tarik kesimpulan cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Langkah yang terakhir atau yang keenam adalah publikasi. Hasil penelitian ilmiah dapat dikomunikasikan atau dipublikasikan kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Jadi hasil penelitian tersebut itu disebarluaskan ke masyarakat umum. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya, tulis nama dan kelas di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Saksikan video pembelajaran berikutnya. Belajar biologi itu mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.